Hari kemenangan ke-81 bukan sekedar parade. Di media-media besar, dunia melihat sesuatu yang jarang terjadi. Sistem pertahanan tercanggih Rusia, Panzir dan S-400, siaga penuh di perbatasan hingga ke dalam negeri. Bukan untuk pamer, tapi untuk melindungi. Di tengah ribuan laporan tentang serangan drone dan ketegangan, Rusia tidak panik. Yang mereka tunjukkan justru satu hal, kedisiplinan. Inilah cerita 9 Mei 2026, bukan tentang parade tanpa tank, tapi tentang profesionalisme militer yang jarang dibicarakan media. Tahun ini, untuk pertama kalinya dalam hampir 2 dekade, tidak ada satupun tank melintas di lapangan merah. Media besar langsung berspekulasi, Rusia melemah. Tapi mari kita lihat lebih jernih. Tank tidak muncul di parade karena tank-tank itu sedang bertugas, bukan bersembunyi, bukan kehabisan. Keputusan militer Rusia untuk tidak mengerahkan alutsista berat di pusat kota sebenarnya adalah langkah logis, bukan langkah panik. Mengapa? Karena ancaman saat ini tidak datang dari invasi darat ke Moskow. Ancaman datang dari drone jarak jauh, rudal jelajah, dan sabotase digital. Dan disitulah sistem pertahanan udara Rusia, S-400, Panzir, dan bahkan S-500 Prometheus ditempatkan secara strategis. Bukan untuk panggung, tapi untuk pertahanan nyata. Banyak yang bertanya, apakah benar sistem Panzir dan S-400 siaga di perbatasan? Jawabannya, ya, bahkan lebih dari itu. Rusia tidak hanya menjaga perbatasan, Rusia melindungi pusat-pusat syaraf bangsa ini. Di wilayah Valdai, tempat kediaman presiden berada, puluhan sistem Panzir S-1 berjaga tanpa lelah. Investigasi menunjukkan setidaknya 27 posisi pertahanan udara di sekitar wilayah itu. 26 diantaranya adalah Panzir. Di sekitar Moskow, lebih dari 100 sistem S-400 dan Panzir menciptakan lapisan pertahanan paling rapat di dunia. Dan yang menarik, semua ini berfungsi. Sepanjang perayaan 9 Mei 2026, serangan drone Ukraina yang jumlahnya mencapai ratusan berhasil dicegat. Tidak ada satupun serangan yang mencapai lapangan merah. Ini bukan propaganda. Ini adalah hasil kerja profesional dari para operator rudal, teknisi radar, dan komandan lapangan yang tidak pernah muncul di berita utama. Media Barat memberitakan gencatan senjata gagal, Ukraina menyerang ribuan kali. Itu benar, tapi lihatlah dari sisi lain. Meskipun dihantam ratusan drone dan artileri, sistem pertahanan Rusia tidak runtuh, tidak ada kekacauan, tidak ada panik massal. Justru yang menarik, Presiden Zelensky sendiri menolak gencatan senjata Rusia. Dan ketika Rusia tetap melaksanakan parade tanpa mengerahkan alutsista berat, media menyebutnya sebagai ketakutan. Padahal, dalam logika militer modern, itulah yang disebut manajemen risiko, bukan ketakutan. Mengapa mempertaruhkan tank-tank terbaik di parade jika ancaman nyata justru datang dari langit? Rusia memilih rasionalitas daripada sensasi. Dan itulah mengapa tidak ada satupun jatuh korban di lapangan merah pada 9 Mei 2026. Bagaimana reaksi dunia? Pertama, isolasi diplomatik yang diklaim media ternyata tidak sepenuhnya benar. Belarusia hadir penuh. Slovakia, Malaysia, Laos, mereka datang. Bukan karena terpaksa, tapi karena hubungan bilateral yang terus berjalan. Kedua, media Eropa Timur memang bersorak atas serangan simbolis ke Rusia. Tapi media Jerman dan Swiss justru mengingatkan, jangan pernah memojokkan negara adidaya nuklir. Itu bukan dukungan untuk Rusia, tapi itu adalah kekhawatiran yang realistis. Dunia tahu bahwa Rusia masih memiliki kemampuan yang sangat besar. Namun, Rusia tidak melakukannya. Rusia bertahan. Rusia tetap disiplin. Dalam perang informasi, sikap diam dan disiplin seringkali lebih kuat daripada serangan balik yang emosional.
Jadi, apa sebenarnya yang terjadi pada 9 Mei 2026? Bukan parade terbesar, bukan pertunjukan kekuatan paling gemilang, tapi juga bukan tanda kekalahan. Rusia menunjukkan sesuatu yang langka di tengah perang, kemampuan untuk menahan diri, tetap siaga dan tidak bereaksi berlebihan. Sistem Panzir dan S-400 tetap berjaga, operator rudal tetap siaga 24 jam, dan rakyat Rusia tetap merayakan hari kemenangan mereka dengan tenang. Itu bukan kelemahan, itu kedewasaan militer yang layak dihormati, bahkan oleh lawan sekalipun. Apa pendapat Anda? Apakah parade tanpa tank adalah strategi atau kelemahan? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.